Perkenalkan, nama saya Febrian Febri Putra, nomor absen 26 dari kelas 12 IPA 1. Saya akan bercerita bermonolog yang tentang dampak restorasi Meiji. Kisah ini diambil dari seperti kisah berdarah dan sejarah peradaban negara matahari terbit. Yang dikala itu matahari sedang menangisi negara itu akibat konflik yang terjadi di sana. Pertikaian perpecahan serta percekcokan menjadi satu dan menjadi kegelapan, sehingga menghasilkan masalah. Dan sebentar akan dibawakan dampaknya terhadap restorasi Meiji. Perubahan ekonomi dan sosial sejalan dengan transformasi politik periode Meiji. Ya, meskipun ekonomi masih bergantung pada pertanian, industrialisasi merupakan tujuan utama pemerintah yang mengarahkan pengembangan industri strategis, transportasi, dan komunikasi. Jalur kereta api pertama dibangun 1872 dan pada tahun 1890 negara ini telah memiliki rel kereta api sepanjang 1400 mil atau sepanjang 2250 km. Jaringan telegraf pun dibangun untuk menghubungkan semua kota besar pada tahun 1880. Perusahaan swasta juga didorong oleh dukungan keuangan pemerintah dan dibantu oleh institusi sistem perbankan bergaya Eropa pada tahun 1882. Seluruh upaya modernisasi tersebut memerlukan sains dan teknologi Barat. Akibatnya, westernisasi pun dipromosikan secara luas. Meskipun demikian, westernisasi masif ini mulai diperketat pada tahun 1880-an. Ketika apresiasi baru nilai tradisional Jepang muncul. Dampaknya, meskipun perkembangan sistem pendidikan modern dipengaruhi oleh teori dan praktik Barat, tetapi tetap menekankan nilai tradisional kesetiaan samurai dan harmoni sosial. Sila tersebut dikodifikasikan pada tahun 1890 dengan berlakunya reskriptor besar untuk pendidikan. Kecenderungan yang sama berlaku dalam sistem seni dan sastra, di mana gaya Barat pertama kali ditiru. Pada awal tahun abad ke-20, tujuan restorasi Meiji telah banyak tercapai. Jepang pada saat itu bergerak cepat untuk menjadi negara revolusi modern. Perjanjian tidak adil yang telah memberi hak hukum dan ekonomi istimewa bagi asing melalui ekstra teritorialisasi direvisi pada tahun 1894. Lalu pada tahun 1902, Jepang dan Inggris membentuk aliansi atau bisa disebut Anglo-Japanese Alliance untuk melawan ancaman yang diajukan oleh Rusia terhadap Inggris, India, dan Timur Jauh, terutama kepentingan Jepang di Korea. Nama Jepang semakin diperhitungkan dunia setelah meraih kemenangan dalam 2 perang di Cina pada tahun 1894-95 dan Rusia pada tahun 1904-5. Kematian Kaisar Meiji pada tahun 1912 sayangnya menandai akhir periode restorasi. Walaupun demikian, beberapa pemimpin penting Meiji di bawah sebagai negarawan tua atau Genro di rezim baru tahun 1912-26 dari Kaisar Taisho dan terus berusaha menjadikan Jepang sebagai negara besar pesaing negara-negara barat.